Nah, setelah ini kebanyakan kita langsung berselawat, padahal sesudahnya perintah adalah pada lafaz sesudahnya. Jadi sebenarnya kita harus baca selawat di tengahnya atau nanti setelah selesai. Waalaikumsalam. Jadi tetap dinakan walaupun tema dalam salah sopok daripada asnaf samania dinakan. Misalnya sabilillah misalnya dengan taat berjuang, bahkan dia pribadi dan terima lagu lembaga. Jadi kan sabilillah orang lembaga, aman, kemudian orang non lembaga. Kemudian jadi apapun alasannya dia kanggo menerima artinya dia desah zakat terserah sifat dengan doa atau anak yatim. Anu lebihnya diempat lah. Kalau ya disebut lil walidaini wal aqrabin wal yatama wal impak dia kanggo zakat. Nah kemudian marat 10 innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi habariyah lafzan insya'iyah makna. Setiap kabar musbat berarti maknanya amr. Ketika mengatakan innallaha malaikatahu datang amr sebenarnya. Barang amr perintah. Silakan langsung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian budi depan dan sebagai taukid. Taukid daripada perintah si lahir daripada kabariyah. Dua kali dia baca selawat jadi masalah. Banyak-banyak pun tidak jadi masalah. Ini kadang-kadang memang banyak permasalahan nih. Masalah di innallaha malaikatahu yaqulu Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, ada perintah tuh. Karena apa? Karena insya ya kabar. Jadi kabar dalam nama musbat berarti bermakna amr. Wadah atau mahar amr. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang pertama masalah doa-doa ketika kita akan berwudu, misalnya doa mencuci tangan atau mati kita bicaranya siro dan anggota-anggota lain, kami kita patut ini ke kepala aslalaha bahasa yang benar dasar, tapi di mabadi fikih itu disebutkan itu walaupun memang tidak menggunakan referensi artinya benar hasilnya. Nah, bagaimana cara masyarakat mengambil kebijakan daripada dua kitab tersebut? Nah, terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara kita mensinkronisasi menyesuaikan antara cerita Nabi itu yang miskin yang kejangka ini ngendina si ngelor puasa kadang, tapi di satu sisi beliau dalam sabda-sabdanya untuk meminta supaya dengan mamun bertanggung jawab dari kepala keluarga menafkahi istri. Terus disesuaikan dengan zaman semakin para mubalik, dai-dai, para guru alim ulama disugih-sugih, apakah tidak ada model sistem marah sineke nilai sahabat selawatin Nabi atau para anbiya? Bagaimana saya ketelu apakah bisa, bagaimana hukum memelihara jenggot jika disesuaikan dengan rumitnya ketika berwudu, apakah bisa menjadi alasan sunnah tenilik terbawa supaya untuk menghindari rumit ketika berwudu? Dan bagaimana imbasnya ketika kita memilih imam, pilih imam sah bawa bagi bersorban atau dek bawa bagi bersorban nambi di pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sepertama bro apa? Memang di dalam kitab Bidayatul Bidayah karangan daripada Imam Ghazali lengkap ada doa selakun. Kemudiannya tercantum masuk dalam Hidayatul Salikin. Hidayatul Salikin kitab Melayu lengkap doa seluruh pegawaian uduk. Misalnya waktu mulai dengan demak air kan. Alhamdulillah ja'al ma'aturah islaman nurah. Orang besok ima sampai kepada selesai.
Jadi memang si aran doa kan dia mesti arah dasar. Kumbena karena si jari dasar sebenarnya Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Jadi dalam ud'uni astajib lakum di depan Allah Ta'ala pikiran harus berdoa. Di waktu mengumbi berdoa. Jadi kan dia tertuang waktu. Nah ialah termasuk doanya merupakan ibadah sini dia tertuang waktunya. Sehingga selapu ibadah tak awalin si doa, tak akhirin si doa, bahkan diiringi si doa, termasuk wudu. Misalnya, marah si bro, apabila misalnya Pak Tulupin mengatakan dia yang dasar, ya lagu ini zona, karena asal Al-Quran masih bro, Al-Quran itu lengkap, apalagi yang berkaitan dengan masalah agama. Ya, jadi apa Al-Quran jadi asal usul. Apa sih sebut misalnya di dalam kitab di dalam dasar, sebenarnya Al-Quran itu apa dasar karena apa? Quran itu selalu lengkap. Maksudnya jangankan sampai urusan agama, berkaitan dengan urusan planet, Al-Quran, mina HP, mina segala macam ya ada dalam Al-Quran. Cuma karena itu sebagai kaum muslimin, dia dapat kaji secara dalam, ayatnya dia terdaya. Ya. Namun sebenarnya pelakunya ya arah. Nah kemudian si kedua adalah mengenai melihara janggut. Rasulullah janggutnya seragam, engkas seragamnya, engkas seragam lah ukuran janggut Rasulullah. Dia sampai pilu sampai liwat dia dulu. Seragam. Nah lamun masih seragam jakna dia sampai kelalah untuk besar ya. Nah kemudian terjadi misalnya perbandingan, misalnya untuk persi waslapu nih. Persis selapu lah kita bola kena langsung anak mua bagian mua lewat kita uduk misalnya. Sekarang berapa sunat kan? Sunat adalah melihara bau bukan sunat adalah untuk membedakan lain nih antara Yahudi timpal kaum muslimin. Yahudi di Madinah semet narak nih bau turis nih bau turis nih kumbira dengan turis bau sehingga menurut dia keyakinan namun kita itu bau si malaikat maut rambok bau tu dia sejelap cabut nyawa nih. Nah tidak kita rambok bau si malaikat tapi busu yang mati kuris tu bau semet nah kamu semet jadi di kita si malaikat tu. Nah ya jadi Rasulullah jadi untuk membedakan antara sahabatnya timpal para Yahudi maka dia disuruh kuris semet pelihara bau sementara Yahudi pelihara semet kuris bau dan sebru. Nah kemudian si berkaitan dengan masalah kisah tentang Rasulullah SAW miskin secara material, lagu kaya hati. Kemudian berbagai sebinian bahkan sampai bukan dalam Al-Quran, sampai turun ayat Al-Quran isi apa mengkabarkan tentang sebinian Rasulullah yang ngendeng perhiasan. Ya, sedina raja-raja penguasanya suatu kerajaan. Syarat si kalung, syarat si gelang sampai pakaian-pakaian celana dalamnya pun perosi emas. Itu nih dia di nara, di Hafsah. Berunding saja pada bajang-bajang istilah bahasa Rasulullah. Sampai turun ayat Al-Quran. Sampai Rasulullah mengadakan pilihan kan. Lamun bimile mau perhiasan kusian kamu lagu dibimau berkah itu sampai akhirat. Lamu mele tetapkan cekku sampai akhirat harus bersiap dendek ngadu perhiasan. Padahal Rasulullah Allah Ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah akan ngeberi anta apapun si miliknya. Seandainya Rasulullah ya Allah turunan perhiasan surga untuk selinak keji selapu gede turun. Apapun milik gede turun. Lagu ternyata di lega wah dia hidup perhiasan sampai bahkan Umar bin Khattab poknus anak Hafsah lamun bingung sekali dia dengan Rasulullah aku tak ngendek Abu Bakar pun sekali mau sini anak Hafsah anak Siti Aisyah jendeng dengan Rasulullah aku tak ngendek. Nah ini artinya Rasulullah SAW memang secara material sangat miskin dengan ukuran selaik dan ukuran daripada temani perintah Nabi Ibrahim. Bahkan sampai Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan wa surni yaumal qiyamati mazuratul masakin. Nah, apabila berkaitan dengan masalah apakah Rasulullah
terima hadiah dia terima. Hadiah karena Salman Al-Farisi ia sudah terbada ciri dengan tahu pasti laut Nabi Rasul akhir zaman no Salman lamun obeng ya apa atas nama sedekah dia terima. Salman Farisi dia panglima perang versi. Nah, si melait nembedit ke Rasulullah, dan dia letak mesa-mesa berbagai macam ciri wah arak doang ya Rasulullah. Nah tinggal berbeda sedekah niki dia diterima karena maksudku kotoran sedekah apalagi zakat kotoran hadiah lah tebeng. Memang siwa daripada al-wasaru bihul jannah adalah sugih doang kecuali Ali bin Abi Thalib tidak sugih. Siwa itu selain Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'ud, Utsman bin Affan, 100 mah sugih doang. Nah ialah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Lamun narak keluaran lamun dia narak aja dia naik ilah Rasulullah. Lalu ngayo ti sahabat maratan suatu kisah bahwa suatu waktu kelem nih Rasulullah di masjid cerminan Abu Bakar mana cerminan Umar cerminan selini yo tumben pada tarik di masjid ni kan salat lain di masjid dia kaji ni pedung di balik Rasulullah kombe na dia narak tekakan apa laujat pada itu ada tuan sampai subuh. Nah dari selesai sampai subuh nanti lalu balik sahabat lalu siaran balik sahabat ternyata lebih sahabatmu semama ni jaga lalu bait ai ule dia narak dengan si lebih mulia daripada aku ngelemak nekane karena aku datengin si hamba-hamba Allah sangat-sangat mulia langsung suruh senina minat roti dia sendiri nampak bembe nanti priap langsung dengan selesai langsung sadian di para Rasulullah di para sahabat daripada permisi daripada pesonya apa kadarna ya jadi baca Rasulullah walatus alun nayoma idzin aninai sekecil apapun nikmat isi nikmatin telik dunia ni gena pertanggungjawaban era termasuk nyampa si bro dikir termasuk ya di ibadah saya berkaitan si bro si bro. Nah iyalah memang cara Rasulullah ya sebabnya apabila tengendeng nikmat oleh Allah Ta'ala ngendeng endah ante itu mampu mensyukuri nikmat. Nah apabila misalnya bauknya jadi ukuran misalnya ketaatan terhadap sunnah umpama antara milik imam si bauk timpal di bauk lebih afdal. Memang mau terpandang secara kolektif misalnya apabila bauk itu menyebabkan dengan lebih gagah mesti lakukan si bauk ini wah suruh dan dia suruh siapa sindik dia bauk kan dia adalah artinya memang imamah. Nah imamah berarti terampilan bahwa inna Allah malaikatahu yusalluna ala ashabil amamati fi salatil jum'ati. Allah Ta'ala dan malaikat selalu melimpahkan rahmat mendoakan maghfirah terhadap dengan sengaja imamah lihat dulu Jumat di saat terjumat bahkan sebagai umum fi salatin dan sholat. Jadi memang menggunakan imamah para setemu di dalam pertemuan kan lebih afdal daripada dia melalui imamah pertama sekali waktu sholat sebagai penambah fadilah. Memang lam kembali kepada ajaran Imam Ghazali nara dengan botol arak misalnya
bahkan sampai tumpah arak nu lebih weh ndak man dulu anggap jahat, ndak man anggap itu mabuk, karena boleh jadi arak kita mang jena jangan buka bumbu. Dalam arti menurut ilmu tasawuf jangan ditekan dulu menilai, karena itu kemudian hak untuk menilai dengan secara ilmu tasawuf. Kemudian apabila beriang hak apabila jadi pejabat di sebuah lingkungan untuk menilai dengan ini secara zahir dia jahat atau tidak. Jadi menurut hukum syariat ya nanu nak kamu bizawahir wallahu ta'ala sarair. Saya lagu semua hukum ulama adalah dengan isi berkompeten. Jadi tidak sembarangan. Namun itu aja lebih baik tutup mata lah daripada untuk marah dengan jahat ini atau akhlaknya bagus, karena akhlaknya merupakan sesuatu hal yang sangat licin, sangat lembut. Kadang-kadang nanti ujian itu. Apakah namun kita dengan semacam itu langsung terkelain ya jangan lagi lebih bagus. Kadang-kadang terjadi sebaliknya. Itu sebenarnya lagi dia sebenarnya bagus yang menurut ilmu tasawuf. Nah, anulah ajaran tasawuf daripada Imam Ghazali, jadi lebih bagus separang bagus dengan walaupun nyata-nyata separang ilmi, karena suatu waktu dia berubah jadi lebih bagus. Silakan. Jaga si pajang berkumpul ke bunuh. Nah, sebagian ulama ada yang membolehkan, terutama yang konvensional. Dalil mar'an kumukaran. Sebagian ada yang tidak sama sekali membolehkan. Sehingga banyak umat Islam yang beriman yang kerja di bank ataupun keluarganya kerja di bank kadang-kadang ragu. Jadi kami ingin supaya bisa mendapatkan kekuatan tambahan meyakini ulama-ulama yang pertama. Kedua, ada istilah yang pencuri di dalam agama atau di dalam sholat atau di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini banyak terjadi kadang-kadang agama ini dibuat menjadi kedok alasan, tapi nanti pada ujung-ujungnya dia itu mencari dukungan ingin menjadi pejabat. Ini yang harus kami di masyarakat kita, sehingga kadang-kadang orang yang punya basirah bisa menilai, menghindar dari hal-hal seperti itu. Bahkan dia benar-benar jaga jarak, tidak mau kumpul pada orang-orang yang membuat agama menjadi tameng untuk menjadi pengaruh masyarakat Islam. Kira-kira bagaimana Tuan? Apakah posisi kita ini kira-kira mana kita mesti harus menempatkan karena kadang-kadang ya. Jadi memang mengenai bunga bank tetap dikurangi kontroversi antara ulama dengan ulama, sedangkan kita tidak jadi ulama mengikuti ulama. Artinya nanti yang bank konvensional dan bank syariah. Kemudian memang yang menjadi patokan daripada para ulama yang mengatakan bunga bank itulah haram secara mutlak adalah dengan keumuman makna daripada la'anallahu akilar riba wa qatibahu wa syahidahu wa nasirahu. Allah mengutuk orang yang makan riba, orang yang menjadi juru tulisnya, orang yang jadi saksinya, orang yang menolong dia sekedar untuk membawa misalnya. Nah ini yang jadi alasan daripada yang mengharamkan. Nah adapun yang tidak mengharamkan adalah karena bank ini kan merupakan suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu membutuhkan administrasi. Administrasi bukan hanya sekedar peralatan tulis doang. Tapi apalah arti sebuah instrumen daripada sebuah peralatan apabila tidak ada SDM. Yang bekerja di perbankan adalah orang-orang yang punya SDM, yang saya dan keuangan. Sehingga mereka ini adalah yang dibayar jasanya. Nah, sehingga dengan demikian yang membolehkan adalah tidak apa-apa. Jadi memang untuk menyikapi kedua sikap niki memang yang perlu akan termotivasi isi
bagaimana yang perlu menyikapi pendapat-pendapat niki. Nah, memang Majelis Ulama mengatakan setelah adanya bank syariah, bank konvensional itu sudah tidak boleh lagi. Nah, kecuali lamun masih Iman Arab Bank Syariah sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi, sehingga Majelis Ulama berfatwa berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Nah, apabila masih misalnya bank konvensional masih berlaku, maka berbeda menyikapi ya, apakah kita tinggalkan total bank konvensional, kemudian atau kita masih menggunakan memanfaatkan bank konvensional untuk karena yang merupakan lembaga keuangan negara, sehingga memang artinya di bawah terlepas daripada perbedaan pendapat. Nah, tinggal mungkin itu beda proyek ini. Artinya si membolehkan arah turutnya. Yang bekerja lah. Artinya kemarin termasuk yang bekerja ataupun yang menolong sekaligus. Nah, ojek lain mengantarkan uang ini riba. Nah, ini yang sedang uang lain. Dan gue Ibrahim ada ini kata, waktu pembangunan masjid pertama masjid di Kediri ini, pada luwe sama sisi sisi. Siapa ini kesampur luwe. Nah, tinggal untuk mengamankan sementara yang terkadu tamang bebang sila tuan guru. Arah sebelum tamang ada nama lemu waktu ngadu deh. Nah, ya kan itu sekedar nolo. Dia tambah bunga, dia tambah bunga. Nah, yang diibaratkan sebelah marak misal tamang iman telik kesebun ketabuan pasti sangat iman. Dan inilah etiatnya orang-orang terdahulu. Nah, kemudian makin ini misal karena sampun arak bank syariah dengan sistem pengelolaan yang syar'i, maka saran daripada MUI kita ikuti. Nah, kalau memang akan sulit kesalahan misal syarat yang berkaitan, maka silakan dengan suatu catatan arak kita ikuti, sehingga dengan demikian yang penting arak sampai iman, karena dalam ini kan arak wajib bertaklid, arak ikuti. Dan misalnya mau tahu mereka ya ada kata biru tak betul. Karena kita ngikut ya. Nggih, namun pegadian ini justru yang lebih ikhtiar secara syar'i. Karena ini kita yang perlu kan menjadikan barang ini jadi murah. Nah, kemudian ditahan barang ini oleh pemilik modal. Nah, ketika yang perlu ambil barang ini, harap biaya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini lah yang menjadikan dia berumbu. Misalnya yang perlu hingga keping 10 juta lah. Kemudian serah misalnya emas sebanyak sekian gram. Ketahankan itu. Untuk amannya ini barang, mereka membutuhkan biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itu lah yang dibayar, bukan berarti bayar bunga. Nah, lamun bayar bunga ya tetap riba. Lamun bayar bunga, artinya 10 juta misalnya, boleh 1 juta 1, 10 juta 1 dan sebagainya. Dan ketiganya lamun terikat sebagai bunga, karena dia dikagum. Kemudian yang kedua adalah berkaitan kanca penjual agama. Memang dagangan paling laris secara agama. Dan untuk menjawab sungguh agama jual lagi. Mana ni kelas itu barat dan makin ini. Orang-orang penjual agama ini paling cepat kaya. Mobil bisnis miskin lah mengapain jual agama ya suka. Apapun bentuknya nih penjualan agama ini, coba marah sebelum Arab misalnya sopo dengan saleh, dengan taat beribadat, terdengar si masyarakat miskin lagi. Terangkulah ya siapa sopo caleg atau calon untuk apa meneruskan keinginannya untuk menjadi calon. Tapi juga nih kan. Nah, lamun memang dia adalah orang yang bisa kita yakini menjadi seorang calon pemimpin yang bagus, maka ada apa-apa kita dukung mereka. Nah, tapi ketika kita politisir agama sebagai cepat untuk pelulusan itu, jadi termasuk ya seru dan ayatilah tamanang kalina. Apabila terjadi semacam ini memang masih perlu di saat-saat makin ini karena banyak kan berbesikap temu hindar datang lamun bau pendua jadi ikut salah sopo lamun memang terdukung cuma dukung si suara atau dengan penjelasan kepada dengan mendukungnya.
lagu dan sampai terjadi bermodal si agama sebagai alasan untuk melaluskan pemilu. Nah, pada penjual-penjual agama ini makin luar biasa, sudah jelap sugih pada pedagang-pedagang agama ini. Dari ini merupakan salah satu ujian dan penggambaran pelunggu untuk kadang-kadang dalam menjual agama kadang-kadang harus buruk. Keyakinan hanya saya yang benar, yang lain salah. Ketika salah harus ditindak. Nah, inilah penjual-penjual agama baru yang terjadi. Kadang-kadang marani yang ada seorang banyak dewala di maaf di Manasam. Orang yang pengaruh di masyarakat dalam masalah agama ini biasanya selalu ditunggangi sama orang-orang yang menginginkan keduniaan, yang menginginkan jabatan segala macam. Nah, terus belum dia tahu kualitas orang ini secara jelas, karena sepintas dia kenal kan waktu saat kami Coblos. sudah dia dia waktu sekolah ini bagus, karena ada embel-embelnya. Nah, ini kadang-kadang Manikilah keadaan makin ini. Ante ya bahasa yang lain api-api cari hidup cuma anak kau. Dia lalu duri. Artinya mereka api-api tidak sampai dicat duri sini babang nemek jadi susuk. Artinya napi hal-hal yang perlu bayangkan kadang-kadang niki akan menyebabkan yang perlu tersandung. Bahkan malah sampai tambah dalam kategori orang-orang yang menjual agama. Nah, kemudian pendusta niki termasuk malah sebelum apakah niki masuk dalam kategori pencuri atau penipu atau perampok dalam hal ini. Memang niki lah termasuk orang-orang yang bahkan lebih dahsyat daripada sekedar nemaling sekek manok dua dulu niki misalnya lebih berat niki karena efek negatifnya niki adalah apabila misalnya berhasil ya ternyata yang dipilih ini adalah orang yang tidak bisa membawa aspirasi masyarakat kepada yang lebih bagus, maka ini akan menjadi tanggung jawab bagi orang-orang. Nah, cukup ngaji mantri anu nih, pusuk